Hai adik-adik, jumpa lagi dengan kakak dalam pembahasan materi biologi SMA. Adik-adik, pada pembahasan materi kali ini kakak masih akan membahas tentang organel-organel penyusun sel. Yang dalam konten kali ini kakak akan membahas tentang organel vakuola. Di sini kurang lebih vakuola seperti ini adik-adik, di mana vakuola di sini merupakan vakuola yang kalau semakin tua ya pada sel tumbuhan ya, vakuolanya itu yang terbentuk akan semakin besar seperti itu. Jadi di sini ya adik-adik, vakuola di sini ya berbentuk cairan ya, dia ini berbentuk cairan ya, dimana di dalamnya di sini terlarut berbagai zat ya, cairan, kemudian di sini terlarut berbagai zat ya, dimana zat-zatnya di sini adik-adik itu adalah ada enzim ya, kemudian ada lipid, kemudian ada alkaloid ya. Alkaloid ini biasa kita temukan pada sel tumbuhan adik-adik. Selanjutnya ya ada garam mineral ya. Kemudian ada zat yang bersifat asam. Kemudian ada zat yang bersifat basa juga adik-adik, seperti ini ya. Nah, kalau pada sel tumbuhan itu vakuolanya selalu ada adik-adik. Nanti vakuola di sini adik-adik biasanya akan dibatasi oleh selaput membran yang tipis. Di mana selaput membrannya di sini adik-adik ya. Yang ini nih selaput membrannya. Jadi kalau selaput membran pada vakuola adik-adik itu dinamakan dengan tonoplas. Nah, jadi nanti tonoplas ini yang menjaga bentuk cairan dari vakuola, seperti itu adik-adik. Nah, kalau dilihat dari fungsinya adik-adik ya, vakuola ini kan berperan untuk menyimpan zat makanan baik berupa sukrosa dan garam mineral. Selain itu juga berfungsi sebagai tempat penimbunan sisa metabolisme seperti getah pada batang tumbuhan karet dan sebagainya. Vakuola ini jika dilihat dari fungsinya ternyata dapat kita bedakan menjadi dua adik-adik. Ada yang dinamakan dengan vakuola kontraktil ya. Kemudian yang kedua ya, tentunya itu ada yang dinamakan dengan vakuola non-kontraktil adik-adik. Nah, seperti ini. Kalau vakuola kontraktil adik-adik disebut juga vakuola berdenyut ya. Dia ini memiliki fungsi sebagai osmoregulator adik-adik. Jadi osmoregulator di sini adik-adik, dia ini mengatur nilai osmotik di dalam sel. Jadi nanti kalau sel itu bersifat hipertonik maupun hipotonik, jadi nanti di sini vakuola kontraktil lah yang berperan sebagai osmoregulator. Selanjutnya untuk vakuola non kontraktil ya, vakuola jenis ini sering disebut dengan vakuola makanan. Sehingga dari namanya saja tentu kita dapat mengetahui fungsinya ya, di mana fungsinya di sini adik-adik adalah untuk mencerna makanan ya, mencerna makanan. Dan selanjutnya nanti hasil pencernaannya ini nantinya diedarkan, mencerna makanan dan mengedarkannya adik-adik, seperti itu
ya. Mengedarkannya tentu saja ke seluruh tubuh seperti itu. Nah, demikianlah fungsi dari vakuola yang merupakan salah satu organel penyusun sel adik-adik. Semoga bermanfaat. Adik-adik tentunya harus tetap semangat dan sampai jumpa pada konten selanjutnya.